Jika kalian memperhatikan perkeretaapian di Sumatera Barat, kalian pasti akan melihat sebuah kereta yang bentuknya cukup aneh. Panjang, tinggi, dan juga lebarnya lebih kecil dari kereta penumpang lain yang ada di satu rangkaian yang sama. Ini adalah K3 Mini, tipe kereta yang tidak ada di daerah lainnya alias hanya ada di Sumatera Barat. Lalu kenapa desainnya dibuat seperti itu? Pada 1950-an, Perkeretaapian Indonesia mulai melakukan program peremajaan secara besar-besaran pada armadanya. Selain lokomotif uap dan lokomotif diesel baru, sebanyak ratusan kereta penumpang baru juga didatangkan untuk menggantikan kereta-kereta lama peninggalan Belanda. Kehadiran sarana baru, terutama kereta penumpang ini, tentu langsung berdampak pada penumpang, dengan memberikan kenyamanan dan juga keamanan yang jauh lebih baik. Pengadaan sendiri dimulai Jawatan Kereta Api atau DKA dengan kereta seri 8500 yang datang pada 1951 dan kemudian dilanjut oleh seri 9000 pada 1953 sampai 1958. Kereta-kereta ini pun dialokasikan di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan serta langsung digunakan untuk berbagai layanan mulai dari kereta lokal hingga kereta antar kota yang ada. Walau begitu, ada satu lagi kereta tipe baru yang didatangkan DKA pada masa ini. Pada 1958, sebanyak 16 unit kereta penumpang seri 7000 juga dipesan oleh DKA. Berbeda dengan seri 8500 dan 9000 yang dibeli dari Eropa, seri 7000 ini dibeli DKA dari Nippon Sanyo Jepang. Yang membuat kereta ini spesial adalah karena sejak awal dirancang khusus untuk jalur kereta api di Sumatera Barat. Dari 3 jenis kereta yang dibeli DKA, seri 7000 adalah yang paling kecil. Hal tersebut agar membuatnya bisa melalui terowongan lembah Anai dan juga lubang Kalam yang mempunyai ruang bebas yang lebih sempit dari terowongan lain di Indonesia. Dari 16 unit, 10 unit merupakan kereta penumpang biasa dengan nomor CR7001 hingga CR7010. Dan 6 sisanya adalah kereta penumpang dengan ruang bagasi bernomor CDR7001 hingga CDR7006. C berarti kereta penumpang kelas 3, D berarti ruang bagasi, dan R berarti dilengkapi dengan rem tangan saja. Masing-masing mempunyai berat 20 ton, panjang 15,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,65 meter. Kesemuanya dicat dengan livery berwarna krem hijau dengan garis hitam. Kereta-kereta buatan Jepang ini sendiri kemudian tiba di Sumatera Barat pada pertengahan tahun 1958, dan kehadirannya juga menjadi tipe kereta berbodi baja pertama yang ada di sana. Sejak awal kehadirannya, kereta-kereta ini setiap harinya beroperasi dengan ditarik oleh lokomotif uap. Baik lokomotif C33, C30, dan juga S10 di jalur bergigi antara kayu tanam dan sawah lunto yang melewati terowongan kereta-kereta ini didesain. Pada awal 1970-an, beberapa unit dimodifikasi oleh PNKA menjadi kereta BW. B berarti kereta kelas 2, dan W berarti sudah dilengkapi dengan rem udara tekan. Kereta yang dimodifikasi ini pun mendapat livery berwarna krem oranye yang hadir pada saat yang sama di Pulau Jawa. Seri 7000 ini juga mempunyai fitur yang cukup unik, di mana pada bagian kanan setiap ujungnya terdapat sebuah jendela kecil yang digunakan oleh juru rem saat langsiran. Ada beberapa layanan kereta yang menggunakan kereta mini ini pada tahun 1970-an, yaitu kereta Ganevo Express yang melayani rute Padang hingga menuju ke Sawah Lunto, serta kereta Dang Tuanku yang melayani rute Padang hingga ke Pariaman. Menempuh jarak 75 km, Dang Tuanku beroperasi dengan lokomotif diesel hidrolik BB300 yang dipindah dari Pulau Jawa pada 1973 dalam waktu 2 jam. Selain itu, kereta-kereta mini ini juga sering ditemukan digandengkan pada rangkaian kereta batubara, membuat rangkaiannya sebagai kereta campuran angkutan barang dan penumpang. Akan tetapi, sampai memasuki tahun 1980-an, belum ada lagi sarana baru yang didatangkan untuk wilayah Sumatera Barat.
Bahkan saat itu, kereta kayu peninggalan Belanda yang kondisinya sudah sangat uzur juga masih digunakan. Walau begitu, lokomotif uap dan BB300 penariknya sendiri sudah digantikan dengan hadirnya lokomotif diesel BB303 dan juga BB204 di rute khusus dengan jalur bergigi. Kereta mini Nippon Sanrio pada masa itu digunakan baik untuk layanan kereta reguler di jalur datar antara Padang dan Pariaman ataupun di jalur gigi antara Kayu Tanam hingga Batu Tabal yang sekali-kali juga digandengkan dengan kereta sewaan untuk menikmati pemandangan di jalur ini yang sangat indah. Pada 1991, semua unit kereta ini kemudian mendapatkan livery baru berwarna biru Perumka. Perubahan fisik pun mulai terjadi. Hampir semua unit kini sudah dimodifikasi dengan menghilangkan beberapa pintunya untuk menambah kapasitas penumpangnya. Di awal 1990-an ini, kereta-kereta mini mulai digunakan Perumka untuk kereta wisata di rute Padang Pariaman yang kini beroperasi secara reguler pada hari-hari tertentu. Tetapi liverinya sendiri kemudian kembali berganti pada akhir 1990-an. Kereta-kereta itu kini dicat dengan warna putih bercorak 2 garis biru dengan warna biru muda pada level jendelanya seperti yang dipakai pada KRL Rheostatik di Jabodetabek pada saat itu. Selain itu, ada juga satu unit yang mengalami modifikasi yang cukup besar, di mana semua jendela keretanya diganti dengan ukuran lebar. Bisa dibilang sebagai salah satu pelopor pertama kereta panoramik yang ada sekarang. Interior kereta-kereta ini di masa itu sendiri, semuanya mempunyai kursi plastik yang disusun dua-dua berhadapan. Bukan yang ternyaman, saat di Pulau Jawa, kelas ekonomi saat itu sudah mulai memakai kursi busa. Modifikasi kembali dilakukan pada 2 unit kereta di tahun 2005. Satu unit dimodifikasi menjadi kelas Business Plus, sementara kereta yang mempunyai jendela panoramik dimodifikasi kembali menjadi kereta kelas eksekutif. Berbeda dengan kelas Business Plus di Pulau Jawa yang menggunakan kursi kelas eksekutif, Business Plus di Sumatera Barat ini mempunyai kursi yang mirip dengan kursi difabel pada kereta ekonomi buatan 2016 dan 2017. Keduanya juga dicat dengan livery yang berbeda, yaitu warna biru dan putih dengan corak yang bisa dibilang serupa dengan livery asli kereta api Lodaya pada masa awal pengoperasiannya. Kedua kereta ini juga mempelopori penggunaan AC split rumahan pada sarana kereta api, yang akan menjadi lumrah ditemukan pada kereta ekonomi dan bisnis baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Dengan tampilan dan fasilitas baru, kereta-kereta mini pada akhir tahun 2000-an masih digunakan untuk layanan Kaadang Tuanku yang pada tahun 2008 berganti nama menjadi kereta api Sibinuang, serta kereta wisata Danau Singkarak rute Padang Panjang Sawah Lunto. Meski nama Dang Tuanku sendiri masih digunakan untuk kereta wisata di rute Padang Pariaman. Sejak mulai beroperasi pada 1958 silam, belum ada lagi armada kereta penumpang baru yang didatangkan untuk wilayah di Divre 2 Sumatera Barat. Bahkan saat itu kereta-kereta mini ini menjadi satu-satunya jenis armada penumpang yang ada di sana. Kondisi ini berlangsung hingga 2008, di mana setelah 50 tahun, akhirnya ada 2 trainset kereta ekonomi baru produksi PT Inka yang didatangkan. Trainset pertama mempunyai spek standar dengan panjang 20 meter berkapasitas 106 penumpang dan langsung digunakan untuk kereta api Sibinuang. Sementara itu, satu trainset lainnya yang tiba pada 2009 dibuat dengan spek yang sama dengan kereta buatan 1958 agar bisa digunakan di jalur Kayu Tanam Sawah Lunto. Terdiri dari sebanyak 5 unit, 4 kereta K3 dan 1 MP3, kereta ini mempunyai panjang 15,5 meter, kapasitas 64 penumpang, serta mempunyai bogi tipe K5. Rencananya, kereta K3 mini baru ini akan digunakan untuk layanan baru di rute Padang hingga Padang Panjang sebagai KA Cinduomato. Namun pada 30 September 2009, sebuah gempa yang cukup besar terjadi di Laut Lepas 50 km dari daratan Sumatera Barat.
Hal ini membuat fasilitas di kota-kota yang dihubungkan jalur kereta api mengalami berbagai kerusakan. Selama upaya proses pemulihan, saat itu kereta-kereta mini dijalankan PT KA sebagai kereta khusus di rute Padang hingga Lubuk Alung untuk mobilitas penumpang maupun logistik secara gratis. Sayangnya, gempa tersebut juga membuat jalur antara Kayu Tanam dan Padang Panjang mengalami kerusakan, di mana segmen dengan pemandangan yang paling indah ini pun akhirnya terpaksa ditutup setelahnya. Terlepas dari musibah itu, operasional kereta api Sibinuang, kereta wisata Dang Tuanku, serta kereta wisata Danau Singkarak pun kembali beroperasi tak lama kemudian. Pada tahun 2010, livery pada kereta-kereta buatan Jepang kembali berganti, di mana kali ini dicat dengan livery berwarna kuning dengan corak garis biru yang hanya ada untuk kereta tipe ini. Akan tetapi ditutupnya jalur yang melewati daerah Lembah Anai, KA Cinduo Mato yang rencananya akan memakai kereta K3 Mini Inka tidak pernah terwujud, membuat kereta-kereta baru ini pun belum pernah digunakan di jalur tempatnya didesain. K3 Mini baru ini pun pada akhirnya digunakan baik untuk kereta Sibinuang maupun kereta wisata secara bergantian dengan kereta-kereta mini buatan Jepang. Bahkan di musim sibuk, dua jenis kereta mini lama dan baru ini bisa digabungkan menjadi satu rangkaian untuk memaksimalkan kapasitas. Pada masa ini juga kursi kelas ekonomi di K3 Mini Nippon Sharyo juga sudah diganti dengan kursi busa seperti di kereta-kereta baru. Sayangnya tak lama kemudian, nasib kereta wisata Danau Singkarak yang jalurnya kini terisolasi mulai suram dengan sepinya peminat. Rutenya sendiri kemudian dipotong menjadi Solok Sawah Lunto saja, yang artinya kereta yang bernama Danau Singkarak ini tak lagi melalui Danau Singkarak. Hingga akhirnya, karena suku cadang lokomotif BB204 yang sulit didapat, kereta serta jalurnya yang sudah terlalu tua, semua operasional kereta wisata di Sumatera Barat pun dihentikan PT KAI pada 2014, di mana sekaligus juga membuat kereta mini Nippon Sharyo dipensiunkan setelah beroperasi selama 56 tahun. Setelah pensiunnya kereta-kereta mini Nippon Sharyo, tidak ada lagi layanan kereta kelas bisnis maupun eksekutif yang ada di Divre 2 Sumatera Barat. Walau ada kereta Minangkabau Express yang armadanya berkode K1, fasilitas yang dimilikinya tidak setara dengan kereta eksekutif pada umumnya. Kini, keunikan kereta mini masih dapat ditemukan pada 5 unit kereta buatan PT Inka yang setiap harinya masih terus digunakan kereta api Sibinuang yang kembali berganti nama menjadi Pariaman Express pada 2023. Kereta jenis ini seringkali ditemukan digandeng atau diselipkan di antara kereta ukuran standar dalam satu rangkaiannya, yang jumlahnya juga terus bertambah dengan adanya sarana pindahan dari Pulau Jawa. Sejak 2022 lalu, K3 Mini ini juga digunakan sebagai rangkaian sementara KA Lembah Anai yang melayani rute Bandara Minangkabau menuju Kayu Tanam. Namun yang unik pada operasionalnya, kereta itu hanya terdiri dari satu lokomotif dan satu kereta mini ini saja, menjadikannya sebagai kereta api terpendek di Indonesia untuk saat ini. Sejak Juni tahun 2019 lalu, sebagian kereta mini Nippon Sharyo sudah ditanahkan oleh KAI di area Balai-Desa Padang. Walau sisanya yang terjebak di jalur Padang Panjang dan Sawah Lunto masih dibiarkan mangkrak di beberapa stasiun. Sempat ada rencana untuk mempreservasi satu unit untuk dijadikan monumen pada 2020. Tetapi hal tersebut belum juga dilakukan sampai sekarang. Kereta mini sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan perkeretaapian di Sumatera Barat. Walaupun kini jumlahnya tak sebanyak dulu, serta tak lagi melalui jalur tempatnya dibuat, desain yang dimilikinya tetap menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi perkeretaapian di Sumatera Barat, dan akan terus menuliskan cerita untuk mengisi lembaran-lembaran sejarah perkeretaapian Indonesia.